Di sebuah peternakan, hiduplah seekor banteng yang baik bernama Ferdinand. Ia sangat menyukai bunga, berbeda dengan teman-temannya yang mempunyai cita-cita sebagai petarung yang hebat. Namun Ferdinand sosok banteng yang cinta perdamaian. Hal itu membuatnya dibuli oleh teman-temannya. Tiba saatnya bagi sang matador untuk memilih banteng terkuat, dan ayah Ferdinand lah yang terpilih. Ayah Ferdinand berjanji setelah pulang nanti akan mengajari Ferdinand teknik bertarung. Namun Ferdinand tidak ingin bertarung dan bertanya kepada sang ayah apakah ia bisa memenangkan pertarungan tanpa melawan, karena ia tidak ingin bertarung dengan siapapun. Ayah Ferdinand pun menjawab, semoga semua sesuai dengan harapannya. Namun sayangnya, kehidupan tidak berjalan demikian, dan sang ayah pun berpamitan kepada Ferdinand. Ferdinand pun menunggu sang ayah, namun tidak kunjung tiba. Hingga akhirnya sebuah truk datang, namun sang ayah tidak kembali pulang. Ferdinand pun terkejut melihat penjaga dan segera melarikan diri. Dan Ferdinand pun segera masuk ke gerbong kereta. Setelah turun dari kereta, Ferdinand yang ketakutan pun terperosok dan diselamatkan oleh manusia. Di pagi harinya, Ferdinand sangat ketakutan ketika melihat seorang gadis bernama Nina mendatanginya. Ferdinand yang penyuka bunga tertarik dengan bunga yang dibawa oleh Nina. Nina pun mengajak Ferdinand keluar. Dan ternyata Ferdinand berada di perkebunan milik keluarga Nina. Akhirnya Ferdinand tinggal di perkebunan milik Nina. Dan mereka pun menjadi sahabat dan melakukan semua hal bersama-sama. Di setiap tahunnya, Ferdinand kecil selalu diajak ke festival bunga yang diadakan di kota. Ketika Ferdinand sudah dewasa, ayah Nina tidak mengizinkan Nina untuk membawa Ferdinand ke festival karena ukurannya yang sangat besar. Sehingga mereka mengajak si anjing. Ferdinand pun menjadi sangat galau karena ia ingin sekali menyusul Nina ke festival. Akhirnya Ferdinand memutuskan untuk menyusul ke festival. Begitu sampai di festival bunga, Ferdinand sangat senang karena banyak sekali bunga. Namun orang-orang yang melihat Ferdinand begitu besar sangat ketakutan. Karena ukurannya yang begitu besar, tanduk Ferdinand pun tersangkut. Ia pun panik dan tidak sengaja menabrak lebah, sehingga ia pun tersengat. Ferdinand pun langsung menjerit dan membuat kerusakan di festival bunga. Orang-orang yang ketakutan pun segera memanggil petugas untuk menangkap Ferdinand karena dianggap telah membahayakan. Oh no. A 2,000-pound feather.
Kanske redigt. No! This is not necessary. You're hurting him. Nina berusaha menghentikan petugas, namun sia-sia. Wait, Nina! Nina! Please. Ferdinand pun segera dibawa ke peternakan. Sesampainya di peternakan, Ferdinand sangat terkejut karena ia dibawa kembali ke peternakannya yang terdahulu. No, no, no. Ferdinand pun memberontak sehingga dipanggilkan kambing penenang yang bernama Lepi. Jeez Louise, real pay, I'm gonna be your calming goat. My calming? Banteng-banteng yang lain pun terkejut melihat kedatangan Ferdinand dan mereka pun menyapa Ferdinand. Dan ada banteng baru yang terbuat dari robot. Valiente pun senang melihat Ferdinand kembali karena ia akan mendapatkan lawan yang sepadan. Ferdinand pun kesusahan masuk kandang karena badannya yang terlalu besar. Lupe pun memberikan hadiah kepada Ferdinand berupa bunga bergoyang untuk menyambut kedatangan Ferdinand. Ferdinand yang mendapatkan kandang sangat sempit tidak bisa tidur. Berbeda dengan Lupe yang sudah tertidur nyenyak dengan kepala yang ditutupi oleh kaleng. Beberapa saat kemudian, Ferdinand melihat beberapa ekor landak muncul, ingin mencuri makanan dan hadiah dari Lupe. Mendengar bunganya dicuri oleh para landak, Lupe pun langsung bangun dan menghentikan para landak. Para landak yang ketakutan langsung menyerangnya, dan Ferdinand pun menenangkan mereka dan mengatakan bahwa ia adalah banteng yang baik dan menyuruh mereka mengambil makanan dan menolongnya keluar dari kandang. Ferdinand yang tidak bisa tidur menyelinap keluar dan ingin kabur. Saat ingin melewati pagar pembatas, Ferdinand tersengat listrik dan membuat para kuda keluar dan mengejek Ferdinand. You don't! Di pagi harinya, Lupe membawa kabar bahwa matador yang sangat terkenal bernama El Primero telah datang untuk memilih banteng terkuat untuk melawannya di pertandingan. El Primero pun disambut oleh pemilik peternakan. Namun ternyata ia adalah sosok matador yang sangat songong dan egois. The best against the best. Matador ingin melihat banteng yang terkuat, namun Ferdinand tidak mau melawan siapapun, sehingga membuat keadaan menjadi kacau. Melihat hal itu, El Primero pun marah dan mengatakan kepada pemilik peternakan jika ia tidak mendapatkan banteng dalam 2 hari menjelang pertandingan, maka tidak akan ada satupun matador yang akan memilih banteng dari peternakannya. Look who got Karena sering muntah saat mendengar atau melihat matador, Guapo pun akhirnya dibawa ke rumah jagal. Ketika Ferdinand sedang melamun, ia dikagetkan dengan suara tangisan Bones. Ia sedih karena sahabatnya masuk ke rumah jagal, dan Ferdinand pun berusaha menenangkannya. Di pagi harinya, ketika semua binatang sedang berlatih, ia melihat Angus kesulitan berlatih karena matanya tertutup oleh poni dan hampir saja menabrak kelinci. Mengetahui hal itu, Ferdinand pun langsung berlari dan menyelamatkan kelinci tersebut. Angus mengatakan kepada Ferdinand bahwa ia takut dialah yang dibawa ke rumah jagal selanjutnya karena ia tidak dapat melihat. Dan Ferdinand pun membantu Angus agar dapat melihat kembali. Dan Angus pun sangat senang karena akhirnya bisa melihat kembali. Lupe pun marah karena Ferdinand selalu membantu para pesaingnya. Tidak lama kemudian, para kuda pun datang dan mengejek Ferdinand. Mereka pun mulai beradu tarian dan Ferdinand pun dibantu oleh kawan-kawannya. Fit tight like a Kodak. Just try and
stop, try and stop me. Ooh, rock it to the motion. Mereka pun berhasil mengalahkan para kuda dan bersenang-senang. Ferdinand pun mengajak teman-temannya untuk keluar dari peternakan dan mengajaknya ke rumah Nina, karena di sanalah banteng bisa hidup dengan nyaman dan menyenangkan tanpa harus bertarung. Namun Valiente mengatakan jalan satu-satunya untuk keluar dari peternakan adalah dengan bertarung melawan Matador di pertandingan. Listen to him, guys. He's right. Malam harinya, Ferdinand menemui Landak dan memberinya bunga bergoyang asalkan para landak mau membantunya untuk kabur dari peternakan, dan para landak pun menyetujuinya. Para landak mengatakan jika Ferdinand ingin keluar dari peternakan, maka jalan satu-satunya adalah melewati rumah pemilik peternakan. Sesampai di rumah, Ferdinand melihat foto sang ayah dan tanduk para banteng. Selama ini, para banteng berpikir mereka akan bebas jika telah mengalahkan Matador. Namun, mereka berakhir di rumah ini dan hanyalah menyisakan tanduk sebagai penghias rumah. Mengetahui hal ini, Ferdinand tidak ingin keluar seorang diri, tapi ingin menyelamatkan para teman-temannya juga. Saat Ferdinand mengajak teman-temannya, Valiente malah menyerang Ferdinand. Ferdinand tidak mau melawan Valiente, namun Valiente terus menyerang, Always go down. sehingga tanduk Valiente pun patah. Matador Alpemero yang melihat kejadian ini pun memilih Ferdinand, dan Valiente pun dibawa ke rumah jagal. I know that look. Ferdinand pun mengajak semua banteng untuk keluar dari peternakan, tak terkecuali Valiente. Dengan dibantu oleh teman-temannya, akhirnya Ferdinand dapat pergi ke rumah jagal untuk menyelamatkan Valiente. Namun, Valiente yang sudah putus asa tidak mau diajak pergi oleh Ferdinand. Ferdinand yang mendengar suara Guapo segera bergegas menyelamatkannya. Saat Guapo akan tergilas, Valiente pun datang menyelamatkannya. Namun naasnya, Valiente dan Ferdinand pun ikut tersangkut, dan mereka pun berusaha menyelamatkan diri dari alat pemotong hewan. Akhirnya mereka pun berhasil lolos dari rumah jagal. Namun mereka ketahuan oleh para peternak dan segera melarikan diri menggunakan mobil. Sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran antara para peternak dan para banteng. That's it. The train. Are you blind, laddie? That's a blooming. Sesampainya di stasiun, Ferdinand pun menyuruh teman-temannya untuk segera naik ke kereta, dan Ferdinand pun menghalau para peternak supaya tidak terus mengejar. Ferdinand pun akhirnya berhasil tertangkap dan segera dibawa ke arena pertarungan. Ayah Nina yang mengetahui hal itu pun segera mengajak Nina untuk pergi menemui Ferdinand. Pertandingan pun dimulai, namun Ferdinand tidak mau menyerang, sehingga para pembantu Matador menggunakan tombak untuk menggertak Ferdinand. Ferdinand pun panik dan berusaha untuk menghindar. Namun kain merah yang dibawa Matador pun tersangkut di tanduknya, sehingga Matador yang berganti melawan Ferdinand. Matador pun kembali dengan membawa tombak. Tombak itu pun mengenai Ferdinand yang membuatnya marah.
Namun, ia segera tersadar karena ia tidak ingin menyakiti siapapun. Matador pun yang ketakutan bergegas pergi. Begitu melihat bunga, Ferdinand merasa kembali ke rumah. Matador pun kembali dengan membawa pedang dan kain merah. Tetapi Ferdinand tidak mau menyerang dan memilih untuk duduk. Saat Matador ingin menyerang Ferdinand, para penonton pun bersorak supaya Matador tidak menyakiti dan melepaskan Ferdinand. Akhirnya, Matador pun melepaskan Ferdinand. Ferdinand pun sangat senang karena ia dapat kembali bertemu dengan Nina. Teman-teman Ferdinand yang menyusul pun merasa lega mengetahui Ferdinand telah berhasil mengalahkan Matador. Dan akhirnya Ferdinand dan teman-temannya pun dibawa kembali ke peternakan Nina. Ladies first. Aw, you're adorable. I love love. Akhirnya mereka pun bisa hidup dengan tenang, tanpa ada pertarungan. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan alur cerita dari Ferdinand. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum. Semoga hari kalian menyenangkan.